Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak pesantren Darul Arqam, terutama kepada Mudir Al-Ma'had, Bapak Ustadz Dr. Haji Ayi Mukhtar. Kemudian Wakil Mudir, di sini guru-guru saya hadir, Bapak Haji Yusuf, Agus Yusuf, Bapak Haji Ahmad Syauqi, saya lihat tadi, dengan Ibu Hajah Dian, ya. Dan yang lainnya, pada guru-guru saya yang sekarang sebagai pembina, Bapak Ustadz Ahmad Hidayat, dan sahabat-sahabat saya yang ada di sana, Bapak Jenal, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi intinya saya bangga sekaligus deg-degan. Deg-degan karena harus berbicara tentang sesuatu di hadapan para ahlinya gitu. Ini membuat saya deg-digdug. Dan lebih parah lagi di depan guru-guru saya yang seharusnya saya pintakan setiap saat nasihatnya begitu. Dan alhamdulillah apa yang terjadi pada saya sekarang sebetulnya itu mutlak. Selain izin daripada Allah, ya berkat bimbingan dari para guru-guru saya waktu di DA. Dan tentu saja orang tua saya di situ ada andil besar juga. Bapak dan Ibu, apa suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar jelas ya. Saya nggak pakai headset soalnya. Baik, ini kan pembinaan rohani ya, yang ditujukan untuk para santri. Ya, saya pun merasakan dulu sebagai santri. Dan menurut cerita, saya ini bukan santri yang baik juga waktu itu ya. Pak Ustadz Ahmad ya. Jadi bukan yang terbaik dari yang baik lah begitu. Tapi juga bukan yang terburuk dari yang buruk gitu. Ya tengah-tengah saja. Kalau ada tugas-tugas dari guru dikerjakan. Kalau ada kewajiban dari pondok ya dikerjakan. Kalau ada larangan dari pondok ya dihindari. Kira-kira normal-normal sajalah begitulah. Datang ke masjid juga bukan yang pertama, biasanya kalah sama Ustadz Dadan. Ustadz Dadan Ramadan itu setengah jam sudah ada di masjid, kalau saya 5 menit lah kira-kira gitu. Tapi alhamdulillah semua proses pembelajaran yang saya alami di pesantren Darul Arqam berjalan dengan baik. Dan hasilnya sudah saya rasakan sekarang. Begitu bermanfaat, begitu mewarnai pola pikir, begitu mewarnai sikap, dan alhamdulillah sekarang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi amanah untuk bekerja di UIN ya. Dan seringkali bertemu juga dengan alumni Darul Arqam yang kebetulan masuk jurusan pendidikan bahasa Arab gitu ya. Ada beberapa, Nisa Fitriah, Naufal Buldani waktu itu ketemu ya. Terus saya ingin memberikan kabar gembira juga bahwa tahun ini ada CPNS baru, dosen baru yang ditempatkan di prodi saya. Sekarang dia menjadi staf saya di prodi. Itu namanya Ibnu Pamungkas. Ibnu Pamungkas itu alumni DA angkatan 30. Aduh, saya jadi nggak kagok nih, Ibnu ada itu adik saya berarti gitu. Ibnu Pamungkas alhamdulillah jadi CPNS, sekarang dibina oleh saya di prodi pendidikan bahasa Arab. Jadi ada 2 di prodi pendidikan bahasa Arab, dosen berasal dari Darul Arqam ini. Bagi saya itu kebanggaan karena sekarang tidak mudah juga untuk jadi dosen. Baik, supaya tidak mengulur-ngulur waktu ya, waktu kita tidak terlalu banyak. Saya ingin mencoba untuk merespon persoalan yang berkembang berkaitan dengan pembinaan ini dengan mengangkat tema Birrul Walidaini sebagai upaya meraih keberkahan langit dan bumi.
Judul ini sebetulnya intisari dari semua buku atau artikel yang saya baca tentang apa sih dahsyatnya birrul walidain. Maka intinya ya pintu langit dan bumi itu akan kita terima, akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan memulai dengan slide yang pertama nih. Nah, kita bedakan dulu Bapak dan Ibu. Ini dalam Quran itu ada istilah al-ab, ada istilah al-walid itu. Ini dari sisi aspek kebahasaan dulu. Kalau kita kaji itu sangat dalam, tapi intinya begini, bahwa dalam Al-Quran ada al-ab, ada al-walid. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Wadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Jadi banyak sekali kata-kata al-aba segala macam. Tapi juga seperti tadi dibaca oleh Qari, ya alhamdulillah suaranya sangat merdu. Banyak dalam surat Luqman kita menemui kata al-walidain. Ya, anishkurli wali walidaika tadi itu ada. Yang sekarang wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi memang dalam Al-Qur'an itu ada kata al-walid, ada kata al-ab. Lalu apa sebetulnya bedanya al-walid dengan al-ab? Mengapa Al-Qur'an dalam ayat ini menggunakan al-ab atau al-abawain atau al-aba gitu ya. Dalam ayat lain menggunakan walidain gitu. Nah, ternyata kesimpulannya adalah bahwa al-walid itu selalu merujuk kepada al-ab al-mubashir. Kalau dalam bahasa kita itu bapak kandung gitu ya. Bukan paman, bukan kakek, bukan uyut yang gawareng sana, bukan betul. Tapi bapak kandung. Tetapi kalau kata al-ab, qad yakunu al-ab al-mubashir, wa qad yakunu al-am, wa qad yakunu al-jad. Kadang-kadang dia itu ditujukan untuk bapak kandung, kadang untuk paman, kadang juga untuk kakek. Ya, itu tadi. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana itu adalah kakek buyut kita gitu. Orang tua kita terdahulu. Mereka mengatakan kami hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang tua kami terdahulu, dan itu artinya bukan bapak kandung. Tetapi kalau dalam kata walid, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah ketika Tuhanmu telah membuat satu ketetapan, satu perintah supaya kalian tidak menyembah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya, kepada Allah, wa bil walidaini ihsana wa ahsinu bil walidaini ihsana. Dan perintahnya adalah berbuat baik kepada al walidain. Jadi kata di sini fokus katanya menggunakan al walidain, tidak kepada abawain, tidak. Karena misalkan, kalau ada kan hadis misalnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawan, ya, fa'abawahu, maka kedua bapaknya itu. Nah, bisa jadi anak itu dididik oleh kedua orang tuanya, bisa jadi anak itu dididik oleh kakeknya, bisa jadi anak itu dididik oleh pamannya, kan itu bisa jadi. Maka dalam hadis itu fa'abawahu. Tapi dalam ayat ini wabil walidain. Apa sih sebetulnya manfaat dari kita membedakan terlebih dahulu antara al-walid dengan al-ab? Baik. Nah, di sini paling tidak untuk menafsirkan ayat ini nih. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar atatakhidu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, dalam surat Al-An'am. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata li abihi, kepada bapaknya. Jadi kalau kita tidak membedakan antara al-walid dengan al-ab, kita akan terjebak. Terjebak dalam makna leksikal, makna yang sepintas bahwa li abihi, kepada bapaknya. Siapa bapaknya itu? Azar, karena di sini sebagai badal ya, li abihi Azar. Kalau begitu bapaknya Nabi Ibrahim itu adalah Azar. Nah, kan kesimpulannya begitu. Lalu apakah benar bapaknya Nabi Ibrahim itu adalah Azar? Kita lihat juga.
Ini ketika Nabi Ibrahim sebetulnya protes kepada Azar yang di sini menggunakan liabihi, karena memang apa? Dia membuat atau menjadikan patung-patung sebagai Tuhan. Maka Nabi Ibrahim protes, "Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin." Sungguh saya melihat kamu dan kaummu itu ada pada kesesatan yang nyata. Oke, pertanyaannya adalah apakah benar Azar itu bapaknya Nabi Ibrahim? Saya di sini menggunakan kata liabi, menggunakan kata al-ab. Maka ini berpeluang untuk kemungkinan Azar itu sebetulnya bukan bapaknya Nabi Ibrahim. Maka kita lihat, benarkah Azar itu bapaknya Nabi Ibrahim? Qala ad-Dhahak an Ibni Abbas. Ad-Dhahak ini tabi'in berarti an Ibni Abbas dari Ibnu Abbas, inna Aba Ibrahim lam yakun ismahu Azar. Sesungguhnya bapaknya Nabi Ibrahim itu namanya bukan Azar, kata Ibnu Abbas. Inna makana ismuhu Taruh atau Tarih. Jadi ada yang membacanya Taruh atau yang membacanya Tarih. Sebenarnya bapaknya Nabi Ibrahim itu namanya adalah Tarih. Lalu siapakah Azar itu? Azar itu bukan bapaknya, tetapi ammuh, tetapi dia itu adalah pamannya. Artinya begitulah. Jadi sehingga nanti apa kata yang digunakan untuk merujuk kepada orang tua begitu. Nah, di sini kita lanjutkan ini hanya nah, maka hampir yang merujuk kepada orang tua kandung itu hampir semuanya menggunakan kata walidai. Dan semua perintah untuk berbuat baik, semua perintah untuk mentaati, semua perintah untuk mendoakan, itu selalu kesananya itu digandengkan dengan wali-walidayya, bukan li abawayya. Ini artinya apa? Ada kekhususan untuk orang tua kandung kita. Ya, diperlakukan sangat istimewa dibanding orang tua yang lain. Banyak sekali ayat Al-Quran tadi yang dibaca dalam surat Al-Luqman oleh Qari. Kemudian ini dalam surat Ibrahim ayat 41 misalkan, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Dalam surat Nuh, Rabbi gfirli wali walidayya. Dalam surat Al-Isra tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Dalam surat Luqman tadi anishkurli wali walidayya. Ya, awassaidal insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahdan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka. Nah, jadi bahkan di sini kalau kita melihat struktur dalam Al-Qur'an, selalu ketika kita memohon kepada Allah, meminta ampunan untuk diri kita, sebetulnya tidak berhenti sampai situ. Tidak pernah berhenti sampai situ. Ini buat adik-adik juga ya, adik-adik saya yang sekarang sedang di aliyah, juga bagi kita tidak boleh egois sebetulnya dalam berdoa itu. Kita hanya meminta untuk kebaikan diri kita. Kita hanya meminta supaya doa kita diampuni oleh Allah. Tetapi kita mengabaikan kebaikan doa itu untuk kebaikan orang tua kita. Al-Quran tidak begitu. Semua kata Rabbik firli, ya, itu selalu itu digandengkan dengan walidayya. Nah, ini perintah sebetulnya. Kalau kamu berdoa untuk dirimu sendiri, maka doakan juga untuk kedua orang tua kandungmu. Nah, begitu tuh. Ini adalah ada khususiyat lil walidain, lil walid al mubashir, lil ab al mubashir, lil al mubashirah. Jadi selalu ada apa namanya? Ada perintah untuk ke arah sana. Dan kita artinya di sini tidak boleh egois ya, bahwa kita hadir di dunia ini itu tidak akan lepas dari adanya kedua orang tua. Ini harus diingat nih. Kemudian baik kita dari sini kita coba lihat beberapa sahabat Nabi yang sangat dikenal gitu. Sangat dikenal di langit dan di bumi ini.
Mungkin kalau diceritakan secara detail semuanya, ini waktunya ya. Tetapi kita persingkat saja. Ini yang populer juga, Uwais Al-Qarni. Ini bagaimana dia bisa, Uwais Al-Qarni ini disebut oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, oleh Sayyidina Umar bin Khattab, adalah sebagai penghuni langit. Jadi Uwais Al-Qarni ini, dia semasa hidupnya seorang yang miskin, fakir bahkan. Ibunya juga, kedua orang tuanya juga sangat miskin. Ya, ibunya selain tua, lumpuh, kemudian matanya juga buta. Tetapi yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni itu tidak pernah merasa letih, tidak pernah mengeluh, tidak pernah untuk berhenti untuk melayani, mentaati, mengurusi semua kebutuhan ibunya, kedua orang tuanya. Sampai permintaan yang berat sekalipun. Apa permintaan yang beratnya itu? Uwais Al-Qarni ini kan dari Yaman. Ibunya ingin pergi ke Mekah. Bayangkan, seorang yang fakir, tidak punya kendaraan kuda atau onta, apalagi gajah, tapi harus memenuhi keinginan ibunya untuk pergi ke mana? Ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena ini pada Nabi Muhammad ibadah haji. Maka dia berpikir keras sampai terpikir pada akhirnya untuk membeli lembu kecil, sapi kecil, anak sapi. Dia membeli anak sapi, kemudian membuat kandangnya itu di atas gunung. Setiap hari anak lembu itu dari rumahnya itu dibawa naik ke atas gunung. Selama 8 bulan. Artinya apa? Usia sapi itu sudah membesar selama 8 bulan. Orang menyebutnya, apa ini Uwais ini? Orang gila ini namanya. Orang gila. Tetapi dia tidak peduli. Karena dalam hatinya hanya untuk memenuhi keinginan ibundanya. Ternyata sapinya semakin membesar, dia terus mengangkat bolak-balik naik gunung, berarti ototnya sudah kuat, badannya sudah kuat, ternyata itu tujuannya untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Jadi itu latihan dulu, secara fisik dia itu latihan dulu. Oh, barulah setelah 8 bulan dibawalah digendong ibunya itu pergi ke Mekah, baru orang sadar, oh inilah tujuan Uwais Al-Qarni. Dan dia seorang yang berpenyakit. Berpenyakit apa? Sopak begitunya. Kemudian, nah di Mekah ketika tawaf, ibunya menangis, terharu melihat perjuangan anaknya yang sebetulnya itu di luar kemampuan anaknya secara umum, tetapi berhasil. Maka dia di Mekah ketika tawaf sambil digendong, menyucurkan air mata ibunya, kemudian dia berkata kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu berdoa ketika dia masih menggendong ibunya tawaf. Ya Allah, ampunilah dosa ibu hamba ya Allah. Terdengar oleh ibunya. Lalu ibunya membalas, wahai Uwais, jika engkau mendoakanku untuk diampuni dosa dan masuk surga, lalu engkau minta apa kepada Allah? Itu kata ibundanya. Maka apa jawaban Uwais? Kalau ibu sudah ditempatkan di sisi Allah di surga, maka cukuplah ridho ibu itu menjadi jalan aku menuju surga. Nah ini nih. Nah, maka bercucuranlah air mata keduanya. Dan inilah yang disebut oleh Nabi sebagai penghuni langit. Beliau berpuasa, beliau sholat, beliau taat kepada Rasulullah meskipun tidak pernah bertemu Rasulullah, tetapi beliau juga sangat taat kepada ibundanya. Inilah balasan bagi orang yang taat tanpa lelah, tanpa letih, siang dan malam mengurus ibundanya dalam keadaan fakir. Sementara kita ekonominya mapan begitu kadang-kadang ya. Kemudian ya uang juga cukup,
kendaraan cukup, rumah cukup. Kita masih tega saja melihat orang tua. Maksud saya sebagian cerita itu banyak. Masih tega melihat orang tua kita kelaparan, sakit tidak ke dokter gitu ya. Atau misalkan ingin sesuatu ditunda-tunda atau bahkan kita lebih mendahulukan anak istri gitu. Ini bahaya sekali ya. Yang kedua kita coba telusuri kisah Salman Al-Farisi. Ini yang lain-lain bolehlah tinggal dibuka saja sebetulnya itu kan sudah terdokumentasikan di beberapa artikelnya di Google segala macam itu banyak, coba dilihat. Salman Al-Farisi juga sama. Ketika ditanya oleh Rasulullah, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah setelah engkau? Maka Rasulullah menjawab itu, ini nih, Salman Al-Farisi. Sampai terucap begitu. Loh, kenapa? Dia itu termasuk penghuni langit. Nah, diusut-usut, ternyata Salman Al-Farisi itu kan orang Iran. Betulnya. Tapi dia masuk Islam, datang ke Mekah. Nah, Salman Al-Farisi ini berada di Madinah waktu itu. Dan dia tinggal dengan seorang ibu yang lumpuh dan juga sama buta. Jadi ini orang tuanya itu betul-betul, ya apakah baik Uwais Al-Qarni ataupun Salman Al-Farisi ini memang sangat tidak berdaya ibunya. Sampai pada akhirnya ibunya juga sama. Dia ingin pergi ke Mekah. Dia ingin pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Salman Al-Farisi tidak lebih baik keadaannya dibanding Uwais, dibanding Uwais Al-Qarni, dibanding Abu Hurairah. Ini semua ini cerita orang-orang yang dari sisi duniawi ini, mohon maaf, tidak terlalu bergelimang harta. Namun, apa jawaban Salman Al-Farisi? Ya, dia hanya berpikir sejenak, kemudian beberapa hari kemudian dia gendong juga. Dia gendong juga ibunya itu dari Madinah perjalanan ke Mekah. Sampai menurut cerita bahwa ada beberapa lecet di bagian punggungnya itu oleh karena beban gendongan dari ibunya. Dan inilah yang membuat Salman Al-Farisi itu pada akhirnya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan setelah Rasulullah SAW dan dijamin untuk masuk surga. Nah, ini jadi artinya apa? Kita jangan melihat kebahagiaan keberkahan langit itu ada pada ada pada harta benda yang dimiliki oleh manusia saja. Tetapi kadang-kadang semacam Uwais Al-Qarni ini dia mau diberi hadiah luar biasa oleh Umar bin Khattab sebagai balasan kebaikan dan sebagai amanat dari Rasulullah, tetapi dia menolak. Dia ingin tetap menikmati hidupnya seperti itu. Sampai ketika Uwais bin Qarni meninggal dunia, tiba-tiba yang melayat itu sudah banyak. Padahal dia tidak populer. Ini mohon maaf nih, Uwais Al-Qarni itu tidak populer di masyarakatnya, tetapi dia populer di langit. Oleh masyarakatnya, hanya dilihat sebagai tukang gembala, dilihat sebagai fakir miskin. Kalau dia berjalan bersama rombongan, dia itu menunggu unta-unta yang sedang istirahat. Rombongan menjaga inilah barang-barang bawaan. Tetapi qadarullah ya, ketika Uwais Al-Qarni ini meninggal dunia, tiba-tiba yang menyolatkan banyak tanpa orang itu kenal siapa yang datang itu. Ketika mau dikuburkan, tiba-tiba sudah banyak orang yang menggali kuburnya, menyolatkannya. Nah, ini mereka adalah para malaikat yang memang sudah tahu bahwa Uwais Al-Qarni itu adalah penghuni langit. Artinya penghuni surga itu sudah orang-orang yang. Nah, ini tinggal dilihat saja lah. Model Sa'ad bin Abi Waqqas juga menarik, Abu Hurairah juga menarik, Khalid bin Walid juga menarik. Pemuda yang tinggal di dasar laut selama 200 tahun, hidup pada zaman Nabi Ibrahim, dia bertemu dengan Nabi Sulaiman, itu juga. Nah, ini kisah-kisah inspirasi ini banyak dalam buku sejarah Islam. Nah, ada lagi nih. Nah, inilah sebaliknya gitu. Ada yang
cerita yang durhaka juga kepada orang tuanya. Alqamah mungkin pernah juga lah mendengar istilah Alqamah itu. Orang yang taat beribadah, orang yang rajin baca Al-Quran, orang yang selalu bersedekah, tetapi setelah menikah dia malah mendahulukan segala sesuatunya untuk istrinya, dan dia mengabaikan ibunya. Pada akhirnya ibunya marah, kemudian ibunya tidak ridho atas sikap Alqamah. Lalu kemudian Alqamah itu sulit sekali untuk meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah di masa sakaratul mautnya. Nah, ini bisa dibacalah kisah-kisah itu, kalau diceritakan cukup lama. Tetapi maksud saya kisah-kisah ini sengaja didokumentasikan dalam sejarah Islam barangkali untuk mengingatkan kembali bahwa dahsyatnya orang tua untuk selalu ditaati dan dilindungi, bahkan dipenuhi segala kewajibannya oleh kita ya. Baik, maka dari itu, ini kita lewat-lewat sajalah nanti. Nah, maka dari itu Anda sekarang ya, kepada adik-adik saya yang di DA, Anda sekarang sedang belajar di DA itu. Menuntut ilmu banyak sekali dari berbagai ustadz, dari berbagai kitab segala macam. Tetapi ingat ya, bahwa di situ ada orang tua, di situ ada orang lain, di situ ada teman-teman Anda yang sebetulnya itu harus tampil, harus tampak ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu kita mengutip nih pendapat Imam Asy-Syafi'i. Qala al-Imam Asy-Syafi'i ini menurut saya ini sangat penting, intisari dari kita berilmu ya. Ista'inu 'alal kalam bis-samti walal istinbati bil fikri. Berfikirlah sejenak sebelum ngomong, kira-kira begitulah. Ya. Dan berfikirlah sebelum membuat kesimpulan begitu. Tapi yang paling penting ini nih. Summa inna samratal fikri hiya al-ilmu. Buah dari berfikir ya, itu adalah ilmu. Jadi Anda belajar membaca buku, Anda mendengar kalamul ustaz, syarhul mudarris misalnya. Itu Anda punya banyak ilmu, Anda buka internet juga banyak ilmu. Tetapi ingat, kata Imam Syafi'i, wastijlabu ma'rifatin aw wastijlabul ma'rifatin laisat hasilatan. Bahwa dalam upaya mencari ilmu, memperoleh ilmu dan pengetahuan yang banyak itu bukan tujuan. Bukan tujuan tuh. Belajar membuat orang pintar itu bukan tujuan. Ya, bukan tujuan akhir, paling tidak begitu. Tetapi ingat, wa idza hasalal ilmu fil qalbi. Tetapi apabila ilmu pengetahuan itu masuk ke dalam hati, taghayyara halul qalbi. Maka keadaan hati ini, suasana hati ini berubah dengan ilmu yang kita miliki. Wa idza taghayyarat halul qalbi, dan apabila keadaan hati ini berubah, taghayyarat a'malul jawarih. Maka perbuatan anggota tubuh kita ini, tangan kita, mulut kita, mata kita, kaki kita, taghayyarat berubah. Berubahnya ke arah mana? Ke arah yang baik. Ke arah ilmu yang sudah kita miliki. Nah, kasus sekarang itu, kan ini juga aneh yang sekarang itu. Banyak anak belajar di pesantren, tapi orang tuanya masih mengeluh tentang perilaku anaknya. Disuruh-suruh, nggak mau. Ya, suruh-suruh malah melawan. Bahkan ini banyak kasus begitu. Bahkan yang apalagi yang tidak sekolah gitu kita bayangkan. Atau senior-senior kita lah di pemerintahan gitu. Ilmunya sudah sampai profesor, tetapi berujung di penjara gitu ya. Pakai rompi oranye, dia terlibat kasus korupsi, terlibat kasus asusila, bahkan ada anak kandung yang memenjarakan ibunya segala macam. Ya Allah, itu kan sebetulnya kita sebutlah itulah kalau orang hanya untuk istijlabu ma'rifah gitu. Kalau tujuannya hanya untuk mengumpulkan atau mencari ilmu ya begitu. Tetapi mencari ilmu nanti tujuannya itu bisa untuk memperbaiki hati, dan hati bisa memperbaiki perilaku. Nah ini kita coba telusuri ya, kira-kira apa sih faktor
penyebab anak durhaka itu, atau kurang taatnya lah. Kalau durhaka terlalu terlalu ekstrim, tapi kurang taatnya anak pada orang tua. Kita intisarikan misalnya menjadi 4 lah. 1, karena kebodohan. Kebodohan artinya bisa jadi tidak disekolahkan, kita masih banyak lah di Indonesia ya, masih puluhan juta anak yang tidak sekolah, dan mereka tiba-tiba nongkrong di jalan, mendapat pendidikan dari luar sana yang kejam segala macam, sehingga bagaimana menghormati orang tua, menghormati sesama itu tidak mereka miliki, mungkin karena kebodohan. Tetapi ada juga pendidikan yang tidak baik. Pendidikan yang tidak baik itu pendidikan itu kan bisa di keluarga, pendidikan di lingkungan, di masyarakat, pendidikan juga di sekolah, segala macam. Jadi artinya apa? Antara lingkungan yang diciptakan dalam suasana belajar itu tidak kondusif. Orientasi pendidikan hanya untuk ilmu pengetahuan. Orientasi pendidikan hanya untuk keterampilan kerja. Tetapi spiritualitasnya, emosinya itu tidak diurus. Jadi takdimul funun lah gitu. Jadi lebih banyak seni-seninya dalam seni-seni berilmunya, tapi ruh daripada ilmunya kurang begitu diperhatikan. Nah, ini pendidikan spiritualitas, saya kira ini menjadi syarat mutlak. Saya pernah melihat begini ya, saya 2018 itu melakukan penelitian tentang pola kepemimpinan, termasuk yang di Buntet ya, pesantren NU yang di Buntet. Setelah saya wawancara dengan kiainya, kemudian saya pergi keluar untuk melihat lokasi-lokasi pesantren. Baru saja saya 10 langkah berjalan, di hadapan saya itu ada rombongan santri. Rombongan santri itu yang sedang berjalan, tiba-tiba mereka itu berdiri di pinggir jalan semuanya, berbaris dan tunduk begitu, tunduk begini. Saya melihat situasi yang sangat aneh. Ya, tunduk begini. Mereka tidak bergerak, hanya mengucapkan salam ketika kiai lewat. Jadi lewat, pas ketika kiai lewat, mereka langsung berhenti, minggir di pinggir jalan, berjajar, berbaris, menundukkan kepala begini. Begitu takdimnya mereka kepada kiai itu. Nah, itu lebih pada pembiasaan untuk akhlak karimah. Kalau itu sudah terbentuk, insya Allah di rumah pun akan terbentuk. Baik, yang ketiga itu adanya pertentangan antara ajaran dan perilaku. Orang tua dan anak nih, awas nih, harus konsisten dan komitmen. Ini yang paling banyak ribut antara orang tua dan anak itu adalah karena anak juga protes dengan perilaku orang tuanya. Jangan main HP berlebihan. Sementara pas anak ngintip, ibunya main HP, main gadget terus. Jadi anak itu ketika dilarang, dia protes, ibu juga main. Jangan banyak nonton TV, ya ibunya nonton TV juga, orang tuanya nonton TV. Coba sholat cek ke masjid, orang tuanya di rumah. Itu susah. Jadi harus ada satu napas, ya, linearitas, kesamaan antara tuntutan kita kepada anak dengan perilaku kita. Jangan sampai ada pertentangan, sehingga anak protes, kita nyuruh ke masjid, anak kita sendiri tidak pernah ke masjid. Kita nyuruh anak menghafalkan Quran, kita sendiri mohon maaf tidak menghafalkan Quran atau tidak membaca Quran. Suruh belajar, kita malah main-main nongkrong segala macam. Nah, ini pertentangan ini bisa dianggap bakal gagal menciptakan satu pendidikan yang linear, satu pendidikan yang lurus antara orang tua dan anak. Lebih dari itu ya, anak dari banyak protes itu bisa jadi menimbulkan ketidakpatuhan anak untuk kesekian kalinya. Nah, ini makanya sekali lagi bagi para orang tua santri, termasuk ini mengingatkan saya diri sendiri ya, bagi santri sendiri, carilah satu sikap komitmen bersama antara anak dan orang tua, aturan bersama yang dipatuhi bersama, sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, saya ini kadang-kadang merasa gitu. Mungkin ada sebagian orang merasa saya sudah
ke masjid rajin. Misalkan anak saya suruh kok susah sekali. Saya ngaji rajin, anak saya disuruh susah sekali. Saya perasaan baik kok anak saya nakal ya. Nah, bisa jadi faktor yang keempat ini, Bapak dan Ibu. Jadi kedurhakaan kita, ya dosa kita lah, bukan kedurhakaan ini bahasa buku. Dosa kita itu mungkin saja yang masih tersisa kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Maka kita ingat-ingat, bagaimana saya dulu memperlakukan orang tua saya? Apakah saya memperlakukannya baik? Khawatir karma. Kalau ada yang percaya dan tidak karma. Tapi maksud saya, khawatir Allah menuntut kepada kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua kita terdahulu, diperlakukan tidak baik oleh kita. Maka di sini perbanyaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyaklah memohon ampunan untuk orang tua kita juga, dan kita terus ingat banyak bersedekah di atas namakan kepada orang tua atau segala macam lah gitu. Ini harus istighfar doanya ya, kira-kira begitu. Nah, ini sampai jam berapa ya? Pak moderator, apa waktunya masih ada? Jam 6 sampai jam 6.20, Ustaz. Apa waktunya masih? Saya lanjutkan. Masih ada. Ya. Pak moderator, kalau ada yang dikasih kesempatan, barangkali ada yang ini bertanya gitu. Iya. Oh ya. Ya, sampai jam 6.10 menit berikutnya untuk pertanyaan. Oh ya. Ya, siap. Jadi sampai jam berapa? 6.10. Sampai jam terus. Oke. Ada, Dok. Ya. Dokter juga mungkin ada pekerjaan lain, ada kegiatan lain. Udah jangan. Enggak, saya menyediakan waktu. Kalau untuk DA saya tidak bisa menolak. Terima kasih. Ini bagian daripada takdim saya lah ke alma mater, ke semua orang di DA, semua pihak. Barangkali akan ada yang bertanya. Sampai jam 6.10 menit aja, Dok. Sekarang sudah jam 6.11 ini di HP saya. Oh ya. Ini laptop saya. Iya. Tapi gini sedikit. Oke ya. Saya ingin. Nah ini singkat lah. Ini kata Syekh Utsaimin ini. Talibul ilmi idza lam yatahalla bil akhlaq al fadilah fa inna talabahu lil ilmi la faidatalah. Jadi orang yang rajin mencari ilmu tetapi kalau tidak terinternalisasi dalam akhlak karimah maka ilmunya tidak manfaat, kira-kira gitulah. Jadi percuma Anda cari ilmu tinggi-tinggi, ini adik-adik saya ini di DA, cuma pinter-pinter, IPK-nya ranking 1, itu tidak ada manfaatnya di perusahaan. Nanti saya ada cerita sedikit lah untuk itu ya. Bahkan ada lagi misalnya, ini lewat saja lah. Ada satu lagi sih, sebentar. Ini apa ini? Ada yang Syekh Abdullah Mubarak itu mengatakan, yang mana ya filenya saya lupa. Syekh Abdullah Mubarak itu mengatakan begini kira-kira lah. Bahwa saya belajar adab itu, belajar akhlak itu 30 tahun. Tapi saya belajar ilmu hanya 20 tahun. Artinya apa? Belajar ilmu itu lebih mudah. Sok ilmu sambil tidur-tiduran, dapat ilmu itu. Ngobrol dengan orang, dapat. Tetapi akhlak tidak bisa begitu. Jadi artinya apa? Belajar akhlak jauh lebih lama prosesnya dibanding belajar ilmu pengetahuan. Buktinya sekarang banyak orang yang pintar, tapi dia akhlaknya tidak baik. Banyak yang tampil di TV One itu ngomong, wah ilmunya luar biasa. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Ini banyak orang pintar jadi munafik tuh. Kalau engkau lihat penampilannya hebat-hebat, wah di jas, kopea, wah kadang-kadang gitu ya. Jika saya di jas, kopea. Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang munafik. Amin. Enggak, di TV kita lihat
Ngomong sistem pemerintahan hebat, ngomong hukum hebat, ngomong dalil hebat. Tetapi untuk pesanan saja. Nah, itu munafik kan itu. Wa iya kuluna, jika mereka berkata, tasma liqauli, engkau itu akan terkesima, kira-kira gitu. Kalau mereka ngomong, engkau akan terkesima. Wah, bener oke. Wah, hebat juga ya. Wah, luar biasa ilmunya ya. Tetapi semua ilmunya itu diarahkan untuk membodohi orang lain. Nah, ini jangan sampai. Itu apa artinya? Dia sudah sukses untuk menuntut ilmu, tapi gagal untuk belajar akhlak. Nah, saya kira itulah barangkali ada beberapa yang kita diskusikan bersama ya. Ini hanya sharing saja. Di sini ada pakarnya Pak Kiai Haji Ai Mukhtar sebagai mudir, kemudian juga yang lain. Nah, ini saya kira ini sudah jam 6.15. Sebetulnya masih ada beberapa slide, tetapi prinsipnya sudah disampaikan seperti itu. Mudah-mudahan kita ada ini lagi lah, apa namanya, ada kesempatan lain. Ya, terima kasih. Saya kira untuk sementara Pak Moderator, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah, ini luar biasa materi yang disampaikan oleh Ustadz Dedi kepada kita semua. Ini menjadi itibar bagi kita semua ya. Kemudian mungkin dari materi yang disampaikan tadi ada yang ingin ditanyakan, maka saya persilakan. Ini sudah ada 2 orang yang raise hand. Siapa ini? Siapa yang raise hand? Pak Ramdan. Ya. Pak Ramdan dan Pak Jenal. Ya, pertama saya persilakan dulu kepada Pak Ramdan. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subuh ini saya dapat lagi pencerahan. Begitu terharu, jujur. Saya banyak sekali dosa ke orang tua saya sudah nggak ada dua-duanya. Luar biasa sekali. Singkat, padat saja pertanyaan saya. Kita selalu ingin berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Tapi jikalau ya ada permasalahannya, orang tua itu artinya kurang islami gitu, si anaknya misalkan sangat islami, apakah akan kena hukuman tersebut yang tadi dijabarkan oleh Pak Ustadz sendiri? Intinya seperti ini, orang akan lebih cepat dihukum ketika durhaka kepada kedua orang tua. Terus seorang anak akan diperpanjangkan rezeki dan lain sebagainya ketika berbakti kepada orang tua. Orang tua yang seperti apa dulu yang saya tanyakan seperti itu. Kan tidak, artinya gini, tidak selamanya orang tua itu benar atau tidak ada kesalahan, dan tidak selamanya anak itu tidak ada salah atau durhaka gitu. Semacam misal contohnya, misal ini mah ya, salah satu misal, kalau teh istilahnya panginten sholatnya mungkin jarang dan sebagainya kan ada gitu, tapi si anaknya itu begitu teguh imannya, sholatnya bagus, puasanya gitu, apakah akan kena hukuman tersebut gitu kepada anak tersebut gitu. Itu panginten pertarosanana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung atau gimana? Pak Moderator. Ditampung dulu yang satu lagi biar sekalian gitu. Kedua, saya persilakan kepada Pak Jenal, silakan singkat padat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kan berkenaan dan adabiah ya. Mungkin sedikit membandingkan lah antara tradisi di pesantren Muhammadiyah dengan di pesantren di Nahdiyin ya. Jadi ada kalau saya menyetir dari Ruwain radhiyallahu anhu pernah berkata, ya bayya is'al maka milhan wada baka dakikon. Jadi jadikanlah ilmu ibarat garam.
dan jadikanlah adab itu umpama terigu ya. Jadi terigunya harus lebih banyak ada garamnya. Kalau garamnya lebih banyak daripada terigunya seperti asin ya. bakwan ya mau karu-karuan gitulah, bakal para ruguh rasanya. Nah, seperti itulah mungkin salah satu PR dari pesantren Muhammadiyah, mungkin peningkatan abnya yang harus ditingkatkan. Kemudian kedua, saya terkait dengan ini, ketika ada konflik antara istri dan orang tua, maka prioritas utama yang lebih didahulukan. Karena fenomena ini sering terjadi di keluarga ketika kita dihadapi problematika ini dengan istri dan orang tua. Gitu. Mungkin itu saja. Ya. Ya. Baik, terima kasih ya kepada langsung saja Pak Moderator ya. Ya, langsung Pak, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ramdan dan Pak Jenal Arifin. Baik, yang pertama batasannya seperti apa sih, orang tua yang seperti apa begitu ya, perilaku yang seperti apa yang kita harus taat. Betul kita harus taat, tapi ketaatan untuk yang seperti apa? Sebetulnya Alqamah itu juga Sa'ad bin Abi Waqqas itu, ini kita cerita sahabat dulu. Sa'ad bin Abi Waqqas itu tadi saya tulis tapi belum saya jelaskan. Sama, orang ibunya itu hartawan, pedagang besar, bergelimang harta, hidup kecukupan, tapi dia musyrik, kafir. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas sudah mantap dia masuk Islam tuh, mantap sekali masuk Islamnya itu. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal orang yang sangat baik kepada orang tuanya. Semua kebutuhan perintah orang tuanya itu dilaksanakan. Kecuali satu. Apa perintahnya itu? Yang dilanggar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Perintah supaya Sa'ad bin Abi Waqqas kembali lagi untuk menjadi musyrik. Itu ditolak. Wahai ibu, saya akan tetap mempertahankan Islam. Ya udahlah katanya, kalau begitu saya mau mogok makan, mogok minum. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, mangga telangkung, tapi saya tetap tidak akan meninggalkan agama Islam. Tapi kata-katanya lembut sekali Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Pokoknya saya tidak mau, pokoknya udah, karena tahu Sa'ad bin Abi Waqqas itu sangat sayang pada orang tuanya, tetapi dia tetap menolak ajakan musyrik. Nah, kemudian meskipun ibu punya 100 nyawa hidup lagi, mengajak saya lagi, tetap Bu katanya, saya itu tidak akan keluar dari Islam. Jadi tetap begitu ya. Sehingga itu diakui dalam sejarah Islam, dianggap sebagai asbabun nuzul turunnya ayat yang tadi dibacakan oleh Qori itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi ini untuk kaitan dengan pertanyaan Pak Ramdan. Jadi seandainya orang tuamu itu berupaya keras memaksamu untuk berbuat syirik kepada Allah, maka terhadap sesuatu yang kamu tidak punya ilmu dalam hal itu, fala tuti'huma, maka kita boleh, maka bahkan kita dibuat itu diperintahkan fala tuti'huma, kita tidak boleh mentaati kedua orang tua itu. Tetapi dengan cara apa? Tidak dengan marah-marah, tidak dengan memaki-maki, tetap saja wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi dengan kata-kata yang lembut, kita kebutuhan yang lainnya tetap kita penuhi, tetapi khusus kaitan-kaitan kemaksiatan yang memerintahkan anak berperilaku maksiat, apalagi kemusyrikan, ini tetap anak dengan tegas menolak. Pertanyaannya, apakah dosa orang tua itu mengalir ke anak? Tidak. Anak sudah punya kewajiban mengingatkan. Nabi saja tidak terlepas diri dari siapa itu, Abu Thalib pamannya itu. Kemudian anak kalau sudah dewasa, la taziru waziratu wizra ukhra itu. Tetapi kewajiban anak ketika di dunia, ketika dia masih hidup, terus mengingatkan ibu supaya sholat,
mengingatkan ibu supaya taat beribadah. Itu tugas anak. Ya, selama itu dilakukan, maka anak terlepas dari dosa itu. Lalu bagaimana anak selanjutnya? Tetap tugas anak mendoakan. Mendoakan supaya ibu tidak berhenti. Satu, mendoakan. Dua, memperlakukan ibu dengan baik. Bahkan kan walatan harhuma wa qul rahuma kaulan karim. Tetap saja. Membentak juga tidak boleh, meskipun dia tetap saja dia memaksa kita minuman keras, ya tidak boleh kita membentak. Kita tetap saja menolak dengan lembut. Karena apa? Yang paling bahaya itu adalah murkanya itu. Yang paling bahaya itu di mana orang tua tidak mendapatkan ridho kita. Apalagi kita memperlakukan orang tuanya sudah baik, kemudian kitanya yang salah, kemudian dari berbuat salah kita juga membentak-bentak, kita tidak menghormati orang tua dengan cara yang kasar, memalukan segala macam. Nah, ketika orang tua tidak ridho, sudah haramallahu lakal jannah. Maka Allah akan mengharamkan surga untuk kita itu. Kenapa kita harus tetap lembut ngomong supaya tidak keluar tuh kata-kata murka dari orang tua, tidak keluar kata-kata tidak ridho dari orang tua. Nah, itu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas meskipun dia menolak perintah ibunya yang menyuruhnya untuk musyrik, dia tetap kata Allah sebagai orang penghuni langit, dan Rasulullah sendiri berdoa kepada Allah untuk Sa'ad, ya Allah ketika Sa'ad berdoa maka tolong kabulkanlah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk orang yang paling ditakuti oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Khawatir dia mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, timpakan bencana untuk Umar. Ya udah, Umar itu pasti bencana. Karena itu sudah dijamin oleh Rasulullah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu doanya itu dikabulkan. Nah, saya kira gitu ya. Dosa warisan tidak ada. Dari orang tua tidak mewariskan dosa apa-apa pada anak. Selama anaknya tetap dia sudah balik, kemudian dia berbuat baik kepada orang tuanya, dia tetap berbuat baik, dia sendiri sebagai muslim melaksanakan semua perintahnya. Nah, untuk pertanyaan Pak Jenderal Arifin tadi, yang pertama itu menguatkan ya, lebih banyak tepung daripada garam. Memang itulah maksudnya supaya lebih banyak akhlaknya daripada ilmunya. Apalagi kalau ilmunya banyak, akhlaknya juga luar biasa. Ini kan seperti dicontohkan para sahabat Nabi juga luar biasa. Lalu bagaimana pertentangan istri dengan orang tua? Memang begini, ini paling banyak membuat bingung para suami biasanya itu. Kepada istri dia sangat cinta begitu ya. Kepada ibunya menjadi kewajiban agama, karena agama itu kan lebihkanlah perhatianmu, kewajibanmu kepada orang tua daripada ke istrimu. Itu ada di dalam Qurannya begitu. Nah, maka tetap paling tidak begini, paling pertentangan itu dalam soal apa dulu gitu. Dalam soal kebaikan, tetap saja kita harus mengingatkan kepada istri, karena suami kuasa atas istri. Gitu. Istri tidak bisa langsung ke orang tua. Jadi di sini yang paling dibutuhkan adalah Pak Jenderal itu sikap suami untuk menjelaskan di mana posisi suami pada istri, di mana posisi suami pada orang tua. Jelaskan secara keagamaan itu. Yang kedua, lihat fakta persoalannya itu. Apakah fakta persoalannya itu kepada kemaksiatan, maka siapakah yang paling bermaksiat di antara mereka berdua itu? Apakah istrinya atau ibunya? Tapi ke dalam hal ya itu saja, lihat siapa yang paling bermaksiat. Karena kemaksiatan itu juga bisa menggugurkan perintah ya, bisa menggugurkan perintah kita taat apakah kepada orang tua, apakah taat kepada istri, kepada suami. Saya kira itu Pak Jenderal ya. Saya punya cerita sedikit nih, kalau masih ada waktu sedikit saja, 2 menit barangkali. Mahasiswa Indonesia, dia kuliah sampai S3 di Perancis. Di jurusan yang sangat bonafide. Kemudian dia lulus dengan cum laude. IT-nya luar biasa hebatnya itu. Di Perancis, sistem transportasi, sistem hiburan segala macam itu hanya menggunakan kartu. Menggunakan kartu lah, seperti di Hong Kong itu menggunakan kartu. Jadi kita top up kartu, kita naik bus, tempelkan kartu, pulsa kita sedot. Naik kereta, pulsa kita tersedot. Itu aja, tidak menggunakan uang lagi, sudah kartu. Itu transportasi di Eropa, di Asia Timur sudah begitu.
saking hebat IT-nya, dia mahasiswa yang biasa-biasa saja secara ekonomi, dia berpikir, wah ini bisa saya akal ini, kartu ini bisa saya pakai tanpa harus menyedot pulsa. Pada akhirnya 1 tahun, 2 tahun dia berjalan, wah enak juga jadi irit nih. Dia bisa naik transportasi, tapi kartunya tidak nyedot pulsa. Terus luluslah suatu saat dia dengan cum laude dan dia bangga dengan itu. Saya nggak akan pulang. Saya mau cari kerja di Perancis. Maka dia cari perusahaan-perusahaan besar. Dia pede sekali karena IP-nya cum laude. Mohon maaf, cum laude. Ternyata ke perusahaan A ditolak. Ke perusahaan B ditolak. Ke perusahaan C ditolak. Dia bingung. Kenapa ilmu saya tidak dihargai? Saya kan cum laude. Apa salah saya? Apa saya dianggap tidak bisa bekerja? Apa karena saya orang asing saya ditolak? Nah, ternyata sistem transportasi, sistem elektronik itu terintegrasi. Transportasi darat, transportasi itu terintegrasi dengan kampus. Data setiap orang itu ada di tangan pemerintah dan terintegrasi dengan data-data di perusahaan. Jadi orang ini terekam prosesnya bahwa dia melakukan manipulasi pulsa untuk biaya transportasi selama itu. Dan itulah yang menjadi alasan dia ditolak. Berarti Anda sudah menunjukkan kebohongan selama ini. Dan tidak bisa, perusahaan kami tidak bisa menerima orang yang pintar tetapi berbuat bohong. Kami lebih menghargai orang yang jujur meskipun skill yang biasa-biasa saja. Nah, saya kira itu fakta nyata yang jelas populer saat ini. Mudah-mudahan menjadi iktibar buat kita semua. Saya kira itulah jawabannya ya. Terima kasih, Pak Moderator. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Saya kira untuk pertanyaan cukup 2 saja karena waktunya sempit, jadi tidak ada pertanyaan lagi. Ustaz Sopan, Oh, boleh ya, ini? Ya. Ya, boleh sedikit aja. Oh ya, sedikit Ustaz, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, terima kasih dokter. Sami-sami Pak Kiai. Ya, izin nanti untuk menyampaikan kembali ke masyarakat gitu. Ya, materinya izin untuk mangga dipergunakan mangga. Mangga biasa mewakil Ustadz Ahmad Hidayat kan Ustadz Ahmad. Mugia manfaat, mangga ku abdi Amin. Mangga. Pada pahalanya terus ngalir ke dokter lah pahalanya. Amin. Walaupun isi amplopnya tidak mengalir gitu. Doanya akbar. Dan mohon tidak henti-hentinya memberikan informasi terutama pendidikan bahasa Arab ke pondok lah. Insyaallah. Inovasi baru lah ya. Insyaallah. Atur nuhun. Sami. Ya. Baik. Luar biasa materi yang disampaikan oleh Ustaz Dedi kepada kita semua, baik bagi santri maupun kita sebagai guru. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang berbakti kepada orang tua kita. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan kesimpulan atau review sedikit materi yang disampaikan oleh Ustaz Dedi tadi. Yang pertama, bahwa penggunaan kata yang itu berarti orang tua dalam bahasa Arab itu atau dalam Al-Quran itu ada 2, al-walid dan al-ab. Nah, al-walid ini lebih khusus, jadi kepada orang tua kandung, dan al-ab itu lebih umum, bisa orang tua kandung, paman, dan kakek. Dan kemudian semua perintah untuk berbuat baik dan mendoakan itu selalu menggunakan kata walidayya. Walidayya berarti itu merujuk kepada orang tua kandung. Kemudian ketika kita berdoa dengan menggunakan Rabbil firli, perintah Allah itu selalu digandengkan dengan mendoakan orang tua. Kemudian juga tadi ada beberapa kisah inspiratif keberkahan yang diberikan Allah kepada orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, dan juga murka Allah kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan kemudian penyebab durhaka itu diantaranya pertama karena kebodohan, kedua pendidikan yang tidak baik, kemudian 3 pertentangan antara ajaran dan perilaku, selanjutnya durhaka orang tua terhadap ibu bapaknya. Nah, itu saja. Dan yang paling kita harus selalu berbuat baik kepada orang tua kita, karena yang paling berbahaya itu adalah ketika orang tua itu murka kepada anaknya. Maka hukumannya Allah haramkan surga baginya. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak Ustaz. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat bagi kami semua, menjadi motivasi untuk berbuat baik, dan
menjadi semangat untuk terus birrul walidain. Nah, sebelum acara ini saya tutup, maka sesi selanjutnya itu saya berikan waktu 5 menit ya, 5 menit saja untuk perwakilan dari kelas 6 yang mungkin menyampaikan musafahah kepada para guru dan juga adik-adik kelasnya. Dipersilakan perwakilan kelas 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Sofwan selaku moderator yang telah memberikan waktu kepada saya, memberikan izin untuk memberikan prakata atas nama kelas 6 atau dari Tapantri 2021. Singkat saja, ya mungkin kami kurang lebih bukan hanyalah anak yang awal 6 tahun lalu masuk ke pondok tidak tahu apa-apa dan melalui tangan-tangan para asatidz di pondok ini, meskipun kami ya banyak melakukan kesalahan-kesalahan, dan hari ini kami mulai mempersiapkan tujuan kami, langkah-langkah kami untuk memasuki dunia yang baru, penuh dengan perjuangan, masalah-masalah yang lebih kompleks dan modern, dan kami kelas 6 sebentar lagi akan menghadapi bermacam-macam ujian dan akan mempersiapkan diri untuk meneruskan ke pendidikan selanjutnya. Terlepas kami memang ya kebanyakan kami masih mungkin bandel-bandel kepada pembina, pada asatidz kami. Kami mohon maaf, minta maaf atas segala kesalahan kami, kekurangan kami yang masih kurang memenuhi ekspektasi dari Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah. Dan kami mohon doanya untuk dilancarkan segala urusan kami dan agar Allah memberikan jalan terbaik bagi kami dimanapun ya universitas yang kami diterima, memberikan jalan hidup yang terbaik untuk kami. Kurang lebih ya cukup sekian. Terakhir ya kami sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kata perwakilan dari kelas 6, dan mudah-mudahan semua yang dicita-citakan itu bisa tercapai. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Semoga Allah mudahkan cita-citanya untuk masuk ke universitas yang diinginkan, dan mudah-mudahan selalu memberikan manfaat kepada umat dan bangsa. Baik, sebelum kita tutup, mungkin pada kesempatan ini saya meminta kesediaan Bapak Mudir mungkin untuk sedikit membacakan doa penutup kegiatan ini. Kepada Bapak Mudir saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala taqwatin ada khatamin nabiyyin, imamil mursalin, wa imamil mujahidin, wa imamil muttaqin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib. Allahumma lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Mari kita nasru minallahi wa fathun qarib. Mari kita tutup kajian subuh ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Saya selaku moderator undur diri. Nondok. Segala kekurangannya. Sami-sami Pak Mudir. Terima kasih kepada Ustadz Edi Wahyudin. Mari kita tutup dengan melafalkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.